Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang transportasi glukosa dalam membran sel ragi Zika-Saccharomyces cerevisiae dengan dosen pengampu Ibu Dr. Renat Safizayanti dengan anggota kelompok Aisyah Ramadwi Tami, Anissa Putri Eldi, Sarah Salsabilah, dan Cynthia Rahmi Afdia. Adapun pokok pembahasan pada kali ini, yang pertama, struktur membran sel ragi, yang kedua, mekanisme transport glukosa dalam membran sel Zika-Saccharomyces cerevisiae, dan yang ketiga ada interesting information, dan yang keempat ada referensi. Baik, yang pertama yaitu struktur membran sel ragi. Dinding sel ragi memiliki ketebalan 70-200 nanometer. Dinding sel ragi ini memiliki ketebalan yang bervariasi dikarenakan adanya respon dinding sel terhadap gaya kompresi atau osmotik yang berbeda. Kemudian pada bagian dinding sel ragi ini tersusun dari monoprotein, kemudian beta-glukan yang terdiri dari 1,3 beta-glukan dan 1,6 beta-glukan dan kitin. Pada membran sel ragi memiliki struktur bilayer, di mana pada bagian dalam membran terdiri dari gliserofosfolipid dan asam lemak dengan jumlah sterol yang lebih sedikit seperti ergosterol dan sphingolipid. Kemudian pada bagian dalam membran ini juga mengandung protein yang termasuk jenis integral protein. Keduanya dihubungkan oleh glikoprotein dan glikolipid ke dinding sel yang dipisahkan oleh daerah kaya enzim yang tidak kontinu yang dikenal sebagai periplasma. Lalu ada bagian luar membran yang paling banyak ditemukan itu fosfatidikolit, fosforpatidilethanolamine, asam fosfatida, dan sphingolipid. Dan juga ada fosfatidilserin dan fosfatidilinositol. Peran fungsional utama membran yaitu pengaturan transportasi dari atau ke dalam sel. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme transport glukosa dari ragi Zika-Saccharomyces cerevisiae. Nah, ragi Zika-Saccharomyces cerevisiae ini termasuk ke dalam ragi fruktofilik, di mana lebih dominan mengangkut fruktosa dibandingkan glukosa. Pengangkutan fruktosa yang lebih diprioritaskan ini disebabkan karena yang pertama, sistem pengangkutan fruktosa mempunyai kapasitas yang tinggi. Kemudian, fruktosa dan glukosa bersaing untuk sistem transport heksosa. Yang terakhir, konsentrasi fruktosa yang tinggi menonaktifkan fasilitator dari glukosa. Dalam sistem pengangkutan fruktosa, memediasi pengambilan heksosa melalui mekanisme difusi yang difasilitasi, di mana perpindahan molekul atau zat yang searah dengan gradien konsentrasi dibantu oleh protein membran. Dari ragi Zika-Saccharomyces cerevisiae ini mempunyai keadaan osmotik yang stabil, di mana perpindahan ke larut membran semipermeabel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, dalam reaksinya, ketika glukosa yang sudah berdifusi akan mengalami reaksi ke dalam melibatkan enzim ATP dan ADP, akan menghasilkan fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, kemudian fruktosa 1,6 bifosfat ini akan mengalami fosforilasi, yaitu reaksi di mana penambahan gugus fosfat. Dalam reaksinya terbagi atas dua jalur utama, yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan gliserol 3 fosfat. Jalur yang pertama yaitu gliseraldehid 3 fosfat akan mengalami dehidrogenase yang menghasilkan 1,3 bifosfoglycerat. Kemudian dengan bantuan ADP dan ATP akan menghasilkan pirufat. Nah, pirufat ini di dikarboksilase akan menghasilkan asetaldehid. Nah, asetaldehid ini dengan bantuan NADH dan NAD menghasilkan etanol.
ini juga mengalami dehidrogenase, akan menghasilkan asetat. Kemudian dalam jalur yang kedua, yaitu gliserol 3-fosfat, dengan adanya NAD dan NADH menghasilkan gliserol 3-fosfat. Kemudian dengan bantuan ADP dan ATP akan menghasilkan gliserol. Nah, dalam ragi Zika-Saccharomyces roxy ini, sel yang akan melakukan biosintesis gliserol lebih kecil sehingga menurunkan permeabilitas dan kelenturan membran plasma melalui fosfolipid membran plasma. Sehingga ragi Zika-Saccharomyces roxy ini mampu bertahan hidup di lingkungan hiperosmotik dan dalam keadaan garam atau dalam salinitas yang tinggi. Nah, menariknya ternyata ragi ini sangat berperan besar dalam industri makanan dan industri kesehatan. Nah, adapun aplikasi utama dari ragi ini, dia mampu meningkatkan cita rasa kecap selama produksinya, karena ragi ini mampu meningkatkan konsentrasi senyawa volatil aromatik tertentu. Produk makanan yang kita kenal seperti saus salad, saus tomat sirkula, manisan buah-buahan, selai dan manisan, kecap dan wine ternyata sangat berperan penting ragi ini dalam prosesnya, di mana dia dijadikan sebagai mikroorganisme pembusuk dalam fermentasi makanan dan minuman. Kemudian dalam industri kesehatan sebagai probiotik, di mana dalam metabolitnya yang difermentasi dengan sebagai probiotik, serta agen antioksidan dan antimikroba dalam makanan dan kosmetik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.